Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hahaha, Wu Guike tertawa apatis saat tatapannya bergerak secara diagonal. Dia sangat menikmati perasaan memiliki kendali atas nasib orang lain. Hal itu sudah terjadi sejak masa kecilnya. Apakah menurutmu sampah sepertimu punya kualifikasi untuk memohon belas kasihan? Matilah. Tunggu sebentar. Tuan Muda Wu, Wu Guike membuat gerakan mencakar dengan telapak tangannya. Seberkas cahaya yang sangat besar meledak dari udara dan dengan keras menghempaskan mereka berdua jauh sekali. Darah tumpah ke seluruh langit saat kedua praktisi segera menemui kematian brutal. Sebelum mayat mereka jatuh ke tanah, mereka menghilang di tengah cahaya putih. Praktisi mendalam dari alam bela diri ilahi terutama mengembangkan kekuatan mendalam yang keras, ganas, dan sombong. Mereka akan menghancurkan gunung dan membelah tanah setiap kali mereka melancarkan serangan. Pada saat itu, ketika kekuatan besar Wu Guike dilepaskan, area sekitar 50 km bergetar karena kekuatannya. Yunce, yang terbang ke arahnya, tiba-tiba menjadi waspada dan segera memasang penghalang dewa jahat. Namun, dia masih terlempar ke belakang dengan paksa, dan harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menenangkan diri, yang membuat hatinya terkejut. Guncangan susulan dari kekuatannya yang biasa digunakan sudah sangat menakutkan, ini adalah teror tahap terakhir dari alam roh ilahi. Sekelompok orang yang tidak berguna. Wu Guike menurunkan tangannya sambil mencibir dengan nada menghina. Setelah itu, dia tiba-tiba menyipitkan matanya, saat tatapannya beralih ke arah datangnya Yunce. Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan nada riang, bagaimana seekor nyamuk bisa sampai ke sini? Alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama adalah tingkat kekuatan terendah di seluruh medan perang, dan pihak lain sebenarnya juga tidak memiliki satu bola jiwa pun. Wu Guike merasa ingin tertawa saat itu juga, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda niat menyerang. Karena meskipun dia membunuh orang ini, dia tidak akan menjatuhkan bola jiwa apapun, yang berarti mereka tidak akan kehilangan apapun. Itu hanya tindakan merendahkan dirinya sendiri. Namun ia tidak menyangka kalau yang dianggapnya sebagai nyamuk itu akan langsung terbang menghampirinya. Pihak lain tidak hanya tidak melarikan diri setelah bertemu dengannya, dia juga turun dari langit dan tiba tepat di depannya. Bahkan sebelum orang ini mendarat di tanah, dia berteriak pelan, "Wu Guike." Wu Guike menyipitkan matanya, senyuman lucu muncul di wajahnya, dari lubang manakah tikus sepertimu keluar, hingga berani memanggil nama tuan muda ini? Apakah kamu lelah hidup? Di alam Darkya, dia hanya mengetahui Ling Yun. Dia tidak tahu bahwa Ling Yun tidak lain adalah Yunce, dan dia juga belum melihatnya, karena bahkan sebelum mereka bisa bertemu, dia melarikan diri, takut pada Jasmine kecil, dan juga menderita hilangnya giok Buddha bintang 9 ilahi serta batu ilusi kekosongan yang dianugerahkan secara pribadi oleh ayahnya. Setelah melihatnya 2 kali, Yunce bisa mengenalinya, tapi di sisi lain dia tidak memiliki kesan sedikit pun terhadap Yunce. Lagi pula, putra Raja Alam Bela Diri Ilahi yang sangat arogan ini pasti akan menjadi terkenal di seluruh wilayah ilahi timur pada sesi konvensi dewa yang mendalam ini. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bahkan melirik sampah yang hanya memiliki aura mendalam dari alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama? Suara Wu Guike tiba-tiba berubah suram. Jika itu orang lain, mereka akan gemetar ketakutan, tapi Yunce tampaknya memiliki ekspresi yang lebih suram. Dia terlalu kekurangan waktu, jadi tidak mungkin dia menyia-nyiakannya dengan berbicara omong kosong dengan Wu Guike. Dia langsung berteriak, "Wu Guike, aku datang untuk membuat kesepakatan denganmu." Kesepakatan dengan seseorang yang rendahan sepertimu. Wu Guike sepertinya mendengar lelucon yang sangat besar. Cukup omong kosongmu. Coba lihat ini sendiri.
Yun Che mengambil sesuatu dan melemparkannya. Sesuatu yang sangat kecil seperti batu terbang menuju Wu Guike. Oh, merasa lucu dengan situasi ini, Wu Guike menangkapnya dengan santai. Dia terkekeh dalam hati, apakah orang ini bodoh atau apa? Nggak cuma sampahnya banyak banget di sini, orang bodoh pun bisa ikutan lombanya ya. Sesi konvensi dewa yang mendalam ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang istimewa. Tapi ketika dia mengangkat jarinya, ekspresi Wu Guike langsung berubah, dan jantungnya berdebar kencang, karena tersangkut di antara jari-jarinya, sebenarnya adalah batu pencitraan yang sangat besar. Dia tentu saja tidak takut pada Yun Che. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, 2 tahun yang lalu di alam Darkya, Jasmine kecil, yang sebenarnya adalah Putri Caizi, Dewa Bintang Serigala Surgawi, tanpa ampun telah menipunya dengan menggunakan 2 batu pencitraan mendalam. Hal ini tidak hanya menyebabkan dia kehilangan harta berharganya, dia juga mengalami ketakutan terbesar dalam hidupnya. Sejak saat itu, dia menjadi sangat takut pada batu pencitraan yang mendalam. Setiap kali dia melihatnya, dia akan merasa gelisah, dan dia masih tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan seperti itu. Perhatikan baik-baik benda yang tersimpan di dalamnya. Yun Che berkata dengan suara yang dalam. Bahkan di depan Wu Guike, dia tetap mempertahankan sikapnya yang mengesankan. Wu Guike sedikit menurunkan alisnya. Ketakutannya terhadap batu pencitraan mendalam dan sikap Yun Che yang tidak biasa membuatnya sedikit gelisah dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak menghancurkan batu pencitraan mendalam menjadi berkeping-keping dengan rasa jijik seperti yang biasanya dia lakukan, namun sebaliknya menuangkan auranya yang dalam ke dalamnya saat dia menyapu indera rohnya ke atasnya. Setelah hening beberapa saat, wajah Wu Guike tiba-tiba berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang, setelah itu dia menatap tepat ke arah Yun Che dengan pupil yang mengecil. Kamu, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Ini adalah salah satu dari 2 batu pencitraan mendalam yang ditemukan Yun Che pada mayat Lei Qianfeng, Raja Kerajaan Alam Darkya. Tercetak di dalamnya adalah gambar alam bela diri suci yang berburu roh kayu, berkomplot melawan roh kayu keluarga kerajaan, dan mengumpulkan wanita dari alam bawah untuk digunakan sebagai inkubator pelatihan. Selain itu, Wu Guike sendiri berbicara tentang sebagian besar isinya. Wajah, sosok, suara, ekspresinya, dapat terlihat dan terdengar dengan sangat jelas dalam gambar yang tercetak. Saat Wu Guike meraung, batu pencitraan mendalam di tangannya tanpa disadari hancur menjadi bubuk juga. Tapi, tidak ada sedikit pun ketenangan di wajah jahatnya. Itu karena dia tahu bahwa tempat ini adalah medan pertempuran babak penyisihan, di mana semuanya hanyalah proyeksi. Hanya hal-hal yang benar-benar ada yang bisa masuk ke tempat itu, dan bahkan jika dia menghancurkan proyeksinya menjadi ketiadaan, itu tidak akan berpengaruh apapun pada orang atau benda yang sebenarnya. Saat itu ketika dia benar-benar ditakuti oleh Caizi, dia mengalami mimpi buruk selama beberapa bulan, dan sekarang, sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada mimpi buruk itu muncul tepat di hadapannya. Wajah Wu Guike yang sangat arogan, yang telah menentukan hidup dan mati orang lain dan mempermainkan martabat mereka, telah menjadi pucat pasi saat ini, dan bahkan bibirnya bergetar tak terkendali. Tidak ada seorang pun yang lebih jelas darinya tentang konsekuensinya, jika gambar di dalam batu pencitraan yang mendalam terungkap. Saya tidak perlu memberikan penjelasan apapun tentang itu, kata Yun Che dengan suara yang dalam. Dia menduga Wu Guike tidak akan membelinya jika dia mengatakan bahwa dia mengambilnya secara kebetulan. Saya yakin Tuan Muda Agung Wu tidak ingin benda yang tercetak di batu yang dalam ini terungkap ke dunia, dan sebenarnya sangat mudah bagi Anda untuk memenuhi permintaan saya. Yun Che menekan suaranya, sambil menatap Wu Guike yang ekspresinya berubah tidak teratur, biarkan aku membunuhmu sekali. Saya ingin memasuki babak penyisihan kedua.
Ini adalah harapan terakhir yang tiba-tiba dia pikirkan setelah mendengar suara kejam surga abadi itu. Jika dia tidak ingin dikeluarkan dari alam dewa surga abadi, maka dia harus masuk 10 besar zona pertempurannya. Tapi dengan keadaannya saat ini, mustahil untuk melakukannya bahkan dalam mimpinya. Namun, jika dia bisa membunuh Wu Guike sekali, jumlah bola jiwa yang dimiliki Wu Guike sekarang adalah 6.500.000, dan menduduki peringkat pertama di zona pertempuran mereka. Setelah membunuhnya sekali, dia bisa merampok 30% bola jiwanya, yang jumlahnya hampir 2 juta. Dia akan bisa mendapatkan tempat di peringkat 10 besar dalam satu gerakan, tidak, itu akan menjadi 5 besar. Hanya berbicara tentang kekuatan, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, 100 dia tidak akan menandingi Wu Guike. Tapi, dia memiliki sesuatu yang besar pada Wu Guike, 2 batu pencitraan mendalam yang dia temukan di mayat Lei Qianfeng. Saat itu, ketika dia menemukan 2 batu pencitraan mendalam secara kebetulan, Yun Ce lebih takjub dari apapun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan salah satunya untuk keluar dari situasi putus asa yang dia alami secara tiba-tiba, dan itu akan menjadi tantangan terakhir yang harus dia hadapi untuk bertahan dalam kompetisi. Ingin memasuki babak penyisihan kedua, dengan kekuatan mendalam dari alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama. Wu Guike ingin tertawa, tapi sama sekali tidak mampu melakukannya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, menurutmu orang sia-sia sepertimu, pantas masuk babak selanjutnya. Ah, jangan repot-repot memikirkan apakah aku pantas mendapatkannya atau tidak. Anda sebaiknya mengkhawatirkan diri Anda sendiri saat ini. Yun Ce menjawab tanpa marah. Sebaliknya, senyuman muncul di wajahnya. Wu Guike, kamu memiliki identitas bangsawan yang sangat tinggi sebagai putra raja alam bela diri ilahi, dan tidak perlu menyebutkan pencapaianmu dalam latihan cara yang mendalam. Bahkan dalam konvensi dewa yang mendalam ini, di mana semua praktisi muda terkemuka dari wilayah ilahi timur telah berkumpul, Anda masih dapat ditempatkan di 20 besar. Menampilkan penampilan mengesankan seperti itu, namamu akan segera dikenal di mana-mana di bawah langit, dan tidak akan ada seorang pun yang mengetahui namamu. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Selain itu, Anda mungkin menjadi kebanggaan generasi alam bela diri ilahi ini, dan dikagumi oleh seluruh dunia. Menerima bantuan dari ayahmu, kamu juga bisa mewarisi tahta raja alam besar setelah 10.000 tahun. Tapi, jika benda yang tercetak di batu pencitraan mendalam ini terungkap, dan seluruh dunia mengetahuinya, kamu sendiri bisa menebak hasilnya, kan? Pertama, Yun Ce dengan cermat menggambarkan bagaimana dia begitu dekat dengan keagungan dan masa depan indahnya yang tak terbayangkan, lalu tiba-tiba, menendangnya ke neraka yang sedingin es. Yun Ce mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman yang hanya bisa dilihat olehnya, orang jahat paling licik akan ada di wajah mereka. Kamu berani. Setiap bagian daging di wajah Wu Guike bergetar. Terakhir kali ketika dia diancam oleh Jasmine kecil, dia tidak punya pilihan lain selain menyerah, karena dia adalah dewa bintang serigala surgawi, eksistensi transenden yang bahkan ayah kerajaannya akan hormati. Tapi yang ada di depan matanya, hanyalah sampah yang biasanya tidak dia lihat sekilas. Bagi orang seperti itu yang benar-benar mengancamnya, tidak diragukan lagi 10 juta kali lebih menyebalkan dan memalukan dibandingkan saat itu. Kalau begitu kamu bisa menunggu dan melihat apakah aku benar-benar berani, kata Yun Ce dengan cara yang mengesankan, tanpa sedikit pun kelemahan di matanya. Kamu, Wu Guike mengangkat dadanya, setelah itu dia tertawa dengan sangat marah. Hahaha, sungguh konyol bahkan sampah pun berani mengancamku, Yun Ce, iya. Percaya atau tidak, aku bisa membunuh seluruh keluargamu dan memusnahkan seluruh klanmu semudah meniup setitik debu. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu hingga berkeping-keping,
dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Saya percaya, saya yakin, tentu saja, percaya bahwa Tuan Muda Agung Wu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jawab Yun Ce sambil tersenyum. Tetapi sebelum itu terjadi, saya khawatir alam bela diri ilahi Anda akan dikutuk oleh semua orang, dan dihukum oleh kerajaan. Sebagai penyebab utama mengapa alam bela diri ilahi terjebak dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar Anda bahkan tidak akan mampu menjaga diri sendiri. Diludahi dan dikutuk oleh seluruh dunia, dan kulitmu terkelupas, kakimu patah, dan kultivasimu yang mendalam dihancurkan oleh ayahmu, semuanya akan berada di ujung spektrum hukuman yang lebih ringan yang menantimu. Anda, diam. Seolah-olah kata-kata Yun Ce adalah kutukan yang paling kejam, Wu Guike merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es, karena dia sangat jelas bahwa jika gambar di dalam batu pencitraan yang mendalam benar-benar diekspos, kutukan keji, ini benar-benar bisa menjadi kenyataan. Dia dengan erat mengepalkan tangannya, saat auranya yang dalam melingkari dirinya. Dia sangat ingin memotong tubuh Yun Ce menjadi ribuan keping, tapi, tempat ini adalah medan perang penyisihan, di mana hanya proyeksi mereka yang masuk. Tidak ada gunanya membunuh Yun Ce 1000 atau 10.000 kali. Dia bahkan tidak akan kehilangan bola jiwa apapun. Yun Ce menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, tampaknya Tuan Muda Agung Wu memiliki sikap tidak tertarik terhadap kesepakatan ini. Itu sungguh aneh, karena kamu hanya perlu dibunuh olehku sekali saja. Sebagai seseorang yang memiliki 6.500.000 bola jiwa, Anda masih berada di posisi teratas di zona pertempuran ini. Paling-paling, Anda akan melihat penurunan peringkat Anda secara keseluruhan, yang tidak akan menghalangi Anda untuk memasuki babak penyisihan kedua. Selain itu, pemeringkatan babak ini hanyalah peringkat pendahuluan, yang tidak ada hubungannya dengan peringkat tingkat puncak sebenarnya yang akan kita lihat di tahap akhir kompetisi. Itu berarti tidak ada ruginya bagimu, sementara kamu juga bisa menyelamatkan prestise alam bela diri ilahi dan masa depanmu sendiri. Ini adalah kesepakatan yang menguntungkan. Bagi saya, mengambil inisiatif untuk mengusulkan kesepakatan seperti itu, hanyalah sebuah tawaran besar bagi Anda yang saya berikan secara cuma-cuma. Bagaimana mungkin kamu masih tidak mau setuju? Yun Ce mengalihkan pandangannya secara diagonal sambil berkata dengan ekspresi kasihan, sebagai putra terhormat dari Raja Alam Bela Diri Ilahi, aku pikir bahkan jika kamu tidak cukup bijaksana, setidaknya kamu juga tidak akan menjadi orang bodoh. Aku tidak menyangka, cek. Banteng, sial. Segala sesuatu mulai dari hati Wu Guike hingga paru-parunya hampir meledak karena amarah, dan seluruh darahnya mengalir deras ke kepalanya. Kamu sampah, tidak pantas untuk. Hah. Yun Ce mencibir. Karena tidak berminat mendengarkannya lebih jauh, dia tiba-tiba berbalik. Sangat bagus. Kalau begitu, aku akan menuruti keinginan Tuan Muda Agung Wu. Hei, saya jamin dalam 3 hari, oh tidak, dalam 6 jam, reputasi Anda akan meningkat 1 level lagi, hahaha. Sambil tertawa keras, Yun Ce tidak peduli lagi dengan Wu Guike, saat dia terbang ke langit dan terbang dengan kecepatan tinggi. Berhenti di sana. Setelah suara gemuruh yang keras, ledakan energi yang sangat besar menyapu langit. Seketika, seolah-olah tubuhnya ditekan oleh gunung yang sangat tinggi, Yun Ce terkunci rapat di udara. Tubuh Wu Guike sedikit bergoyang, setelah itu dia segera tiba di hadapan Yun Ce. Matanya tampak suram dan kejam seperti roh jahat. Yun Ce tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya. Dia perlahan membuka tangannya, sambil berkata dengan tatapan mengejek, jika kamu ingin membunuhku, Tuan Muda Agung Wu dapat melanjutkan dan membunuhku. Hei, aku benar-benar tidak akan menolak. Karena Wu Guike telah mengurung Yun Ce, dan tidak langsung melancarkan serangan, dia tentu saja tidak berencana untuk membunuhnya.
Dia menghembuskan napas dengan paksa, sambil sedikit menenangkan dirinya. Hampir tidak berhasil menekan dorongan untuk merobek tubuh Yun Ce menjadi ribuan keping. Setiap kata-katanya bernada muram saat dia berkata, "Jika aku setuju dengan syaratmu, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa gambar yang tercetak di mendalam itu Imagery Stone tidak akan pernah bersinar lagi di masa depan?" Saat ini, dia hanya bisa menuruti permintaan pihak lain, bahkan jika dia sangat marah dan sangat tertekan. Itu memang seperti yang dikatakan Yun Ce. Meskipun akan sangat memalukan jika dibunuh olehnya, hal itu tidak akan menghentikannya untuk memasuki babak kedua penyisihan dengan lancar, atau memengaruhi hasil di tahap akhir kompetisi. Oleh karena itu, memang benar bahwa dia tidak akan kehilangan apapun. Tapi, jika Yun Ce benar-benar mengungkap gambar yang tercetak di batu citra mendalam, dia pasti tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Mengapa batu pencitraan mendalam yang mirip dengan yang dulu muncul di hadapanku sekali lagi? Mungkinkah yang saya dapatkan sebagai ganti giok Buddha bintang 9 ilahi sebenarnya diam-diam ditukar dengan yang lain oleh Dewa Bintang Serigala Surgawi dalam sekejap? Tidak. Ketika saya mendapatkan batu citra mendalam, saya secara khusus memeriksanya untuk memastikan keasliannya. Itu hanya menyisakan satu kemungkinan. Saat itu, Dewa Bintang Serigala Surgawi telah mencetak gambar itu pada dua batu pencitraan yang mendalam pada saat yang bersamaan. Adapun mengapa Yun Ce memiliki salah satu dari mereka, pikiran Wu Guike sangat kacau sehingga dia tidak mungkin memikirkan hal seperti itu. "Saya tidak bisa menjamin," jawab Yun Ce tanpa ragu-ragu. "Anda, Tuan Muda Wu yang hebat," kata Yun Ce sambil tersenyum. "Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku akan menghancurkan batu pencitraan mendalam itu setelah kita membuat kesepakatan? Selain itu, saya tidak cukup bodoh untuk menyerahkannya kepada Anda, karena itu berarti mengirim diri saya sendiri ke kematian. Sebaliknya, saya akan memegangnya dengan kuat, untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang lain atau Tuan Muda Agung Wu suatu hari nanti." "Namun, kamu bisa tenang," kata Yun Ce dengan suara tidak tergesa-gesa. "Saya, Yun Ce, tidak mempunyai dendam lama atau baru terhadap Anda, Tuan Muda Agung Wu. Kami juga tidak memiliki kebencian yang pahit dan mendalam di antara kami. Hanya karena tidak ada pilihan lain maka saya harus menggunakan cara curang seperti itu. Selama Tuan Muda Agung Wu tidak menyusahkanku, tidak mungkin aku mau mempertaruhkan nyawaku dan berjuang hidup dan mati bersamamu. Mungkin, saya bahkan lebih takut untuk mengungkapkannya daripada Tuan Muda Agung Wu yang mengungkapkannya. Bukankah begitu?" Suara keras dan jelas terdengar. Wu Guike sebenarnya telah menjentikkan salah satu jari tangan kanannya. Mengganti kata-katanya, Yun Ce sebenarnya mengatakan, "Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Anda harus melakukan apa yang saya inginkan, dan saya juga tidak akan menyerahkan alat tawar-menawar. Itu tidak hanya akan membuat Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan saya nanti, saya juga dapat menggunakan chip ini untuk memaksa Anda ketika saya merasa perlu. Bagaimana bisa ada kesepakatan sepihak seperti itu? Waktu tidak akan berhenti sedetik pun, dan akhir babak penyisihan pertama dapat diumumkan kapan saja." Yun Ce sebenarnya merasa lebih cemas dan tidak sabar di hatinya daripada Wu Guike, tapi wajah dan matanya tampak tenang. Nada suaranya tegas dan tidak tergesa-gesa, terkadang lembut dan terkadang keras. Dia menyudutkan pihak lain selangkah demi selangkah, sambil menunjukkan ketidakpedulian dan kelemahan juga di saat yang tepat. Agar berhasil membuat kesepakatan dengan Wu Guike, dia telah menghabiskan semua upaya mental dan fisiknya. "Tuan Muda Wu yang agung, sebaiknya Anda membuat keputusan sesegera mungkin," kata Yun Ce dengan suara yang sangat lambat, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan keputusannya. Babak penyisihan ini mungkin akan berakhir dalam beberapa detik ke depan. Anda tidak akan mendapat kesempatan ketika itu terjadi.
Beberapa kata terakhirnya diucapkan dengan nada berat yang tiba-tiba, yang memberikan pukulan langsung ke pikiran Wu Guike. Baiklah, baiklah. Wajah Wu Guike merah padam seperti darah, dan kulit kepalanya terasa kesemutan. Bahkan jika dia menjumlahkan semua kemarahan dan depresi yang dia rasakan dalam hidupnya sejauh ini, kemungkinan besar itu tidak akan sebanding dengan apa yang dia alami saat ini. Saya akan mengakui. Namun, Yunce, ingatlah bahwa demi kepentingan terbaikmu, jaga batu pencitraan mendalam itu seolah-olah itu adalah ayahmu sendiri. Jika hal itu terungkap kepada orang lain suatu hari nanti, bahkan jika kamu melarikan diri ke tepi primal chaos, aku akan tetap memastikan kamu menyesal datang ke dunia ini. Saya mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Wu karena telah membuat pilihan yang tepat, jawab Yunce dengan senyum hangat. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Wu Guike mematahkan satu jarinya lagi karena marah, tapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia menghembuskan napas beberapa kali dan menggunakan setiap alasannya untuk menekan perasaan tidak mau dan terhina di dalam hatinya. Mengikuti suara ledakan udara, bidang aura yang menjaga Yunce tetap di tempatnya menghilang seketika. Setelah itu, Wu Guike tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia mulai dengan cepat menahan aura dalam di tubuhnya, sampai dia bahkan menarik kembali aura terakhir yang melindunginya. Tapi, seluruh tubuhnya terus gemetar, dengan urat-urat bermunculan di sekujur tubuhnya. Wu Guike kebobolan dan keadaannya saat ini membuat hati Yunce gembira. Telapak tangannya juga sedikit gemetar. Dia dengan tenang datang ke belakang Wu Guike, mengumpulkan auranya yang dalam, dan dengan ganas melepaskan serangannya, menyerang dengan kuat di tengah punggung Wu Guike. Dalam kondisi normal, pada dasarnya mustahil bagi Yunce untuk menyakiti Wu Guike. Tapi sekarang dia telah menarik semua perlindungan dari kekuatannya yang dalam, dan tidak memiliki apa-apa selain tubuhnya untuk membela diri, tidak mungkin dia bisa menahan serangan habis-habisan dari Yunce. Di tengah suara ledakan besar, segala sesuatu mulai dari bagian tengah punggung Wu Guike hingga dadanya meledak saat daging dan darah menyembur ke segala arah. Seluruh tubuhnya terbelah dua di udara, dan terbang sangat jauh sebelum jatuh ke tanah. Jangan, biarkan aku bertemu denganmu lagi. Bagian atas tubuh Wu Guike mengeluarkan nada kesal dengan suara yang tidak jelas, setelah itu menghilang tanpa jejak di tengah cahaya putih. Di saat yang sama, seberkas cahaya putih lainnya meluncur ke bawah dari langit. Itu menimpa Yunce dan membuat jumlah bola jiwanya meningkat dengan cepat, yang hanya berhenti ketika mencapai 1.950.000. Dia ditempatkan terakhir di seluruh zona pertempuran 9 hingga saat ini, tetapi sekarang pangkatnya melonjak seolah-olah dia sedang duduk di atas roket, dan langsung mencapai peringkat keempat. Terlebih lagi, hanya ada perbedaan kurang dari 100.000 jiwa, bola dari peringkat ketiga. Wu Guike menderita kerugian besar sebesar 1.950.000 bola jiwa, namun dia masih menduduki peringkat pertama di Battle Zone 9. Dia ingin daftar peringkat Battle Zone 9 muncul di depan matanya. Melihat namanya di daftar, Yunce tersenyum puas. Perasaan sedingin es dan berat yang menyesakkan dari sebelumnya yang merayapi setiap bagian tenggorokan dan dadanya telah lenyap sepenuhnya seperti asap di udara tipis. Nasib telah mempermainkannya dengan kejam, tetapi dia akhirnya menemukan cara untuk keluar dari kesulitan tersebut. Saya kira surga selalu membiarkan pintunya terbuka, gumam Yunce ringan sambil tersenyum tipis. Meskipun Wu Guike memiliki identitas yang mulia, bakat yang sangat tinggi, dan budidaya yang menakjubkan, dia terlalu sombong, orang yang berkarakter keji, dan bahkan bermain-main dengan bibinya. Oleh karena itu, Yunce menganggapnya sangat tercela. Tapi saat ini, di mata Yunce, Wu Guike hanyalah malaikat yang diutus oleh surga untuk menyelamatkannya. Putri Caizi pasti juga tidak pernah menyangka bahwa dua batu pencitraan mendalam,
yang dengan santainya dia berikan kepada Yun Ce sambil bercanda, akan benar-benar membantunya keluar dari situasi putus asa pada saat seperti itu. Dan efek kupu-kupu yang ditimbulkannya tidak hanya akan mengubah lintasan kehidupan Yun Ce, tapi juga nasib seluruh alam dewa. Di dalam mutiara surga abadi, di tempat anggota dari Sekte Bela Diri Ilahi berada. Master Sekte, sesuatu yang aneh telah terjadi. Seorang lelaki tua membungkukkan tubuhnya sambil membungkuk di belakang seorang lelaki parubaya. Dia melapor kepada pria di depan, baru saja, peringkat keseluruhan Tuan Muda Guike tiba-tiba mengalami penurunan besar, dan jumlah bola jiwanya juga menurun 30%. Oh! Pria parubaya itu menoleh padanya. Dia mengenakan jubah emas yang bersinar, dan alisnya sama mencoloknya dengan bintang dan bulan. Ada aura keangkuhan yang cukup mencolok dalam dirinya yang dengan mudah membuat orang lain merasa hormat dan memujanya. Jika identitasnya diungkapkan dengan lantang, itu akan cukup untuk menakuti para praktisi alam dewa yang tak terhitung jumlahnya hingga kehabisan akal. Dia adalah Raja Alam Agung dari alam bela diri ilahi, serta ayah biologis Wu Guike, Wu Sanzun. Artinya, KR benar-benar mengalami kekalahan. Haha, itu juga menarik. Wu Sanzun tidak terkejut atau marah, dan malah menganggapnya menarik. Di medan perang tempat Tuan Muda Guike berada, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya. Tidak ada orang yang bisa mendekati kekuatannya. Budak tua ini mengira Tuan Muda jatuh ke dalam bencana alam yang fatal karena kecerobohannya, atau bertemu dengan binatang buas tingkat sangat tinggi. Lelaki tua itu menganalisa dengan tenang. Itu juga tidak buruk, kata Wu Sanzun dengan nada acuh tak acuh. Meskipun KR sangat berbakat, hidupnya terlalu mulus demi kebaikannya sendiri, yang membuatnya menjadi terlalu sombong. Menderita kemunduran ini hanya akan membawa hasil yang baik baginya. Tidak ada perbedaan antara peringkat pertama dan 10.000 dalam daftar peringkat awal belaka, jadi tidak perlu mempedulikannya. Budak tua ini juga berpikir demikian. Orang tua itu membungkuk lagi. Kalau begitu, Sekte Master, mohon istirahat. Budak tua ini mohon maaf. Penurunan tiba-tiba dalam peringkat dan jumlah bola jiwa Wu Guike secara alami menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, Wu Guike adalah individu luar biasa yang berada di antara 20 teratas dalam daftar peringkat keseluruhan. Agak sulit untuk tidak menarik perhatian orang lain ketika namanya tiba-tiba menghilang. Namun mereka tidak bereaksi lebih jauh terhadap perubahan peringkatnya yang tiba-tiba. Semua orang bisa sampai pada kesimpulan bahwa dia pasti menderita kekalahan. Adapun bagaimana dia dikalahkan, bahkan alam bela diri ilahi tidak mempedulikannya, apalagi yang lain. Bagaimanapun, ini hanyalah babak penyisihan pertama. Seperti yang dikatakan Wu Sanzun, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara yang pertama dan yang ke-10. Tapi, semua praktisi dari Battle Zone 9 dapat dengan jelas melihat nama yang benar-benar asing tiba-tiba muncul di tempat keempat. Terlebih lagi, secara kebetulan, jumlah bola jiwanya sama persis dengan jumlah bola jiwa yang hilang dari Wu Guike. Di kota utama Battle Zone 9, Xiao Mo tampak tercengang melihat Yun Ce yang tiba-tiba muncul di daftar. Sebelum dia sadar, seberkas cahaya putih jatuh ke tanah tidak terlalu jauh. Segera, sosok manusia emas terlempar keluar. Ketika Xiao Mo menginginkan informasi tentang sosok itu, nama Wu Guike dengan jelas muncul di depannya. Yun Ce, Wu Guike bergumam penuh kebencian, dengan wajah yang terkadang memerah dan terkadang menjadi gelap. Aura di dalam tubuhnya berada dalam keadaan tidak teratur, seolah-olah mendidih. Xiao Mo memandang Wu Guike dengan bingung untuk beberapa saat. Ketika dia mendengarnya memanggil dua kata Yun Ce, dia kembali menatap nama Yun Ce di daftar dan perubahan jumlah bola jiwa kedua orang tersebut. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya sambil bergumam, sepertinya semacam kesepakatan kotor dan curang telah terjadi.
Ruang bergetar dan awan bergulung tak terkendali. Pengumuman berakhirnya babak penyisihan pertama oleh suara surga abadi bergema di seluruh tempat. Pakar muda, pertarunganmu telah berakhir untuk saat ini. Babak penyisihan pertama kini telah berakhir. 10 teratas dari setiap medan perang akan terus berada di medan perang mereka, dan sisanya akan pergi. Tubuh aslimu akan muncul di hadapan banyak formasi teleportasi besar di luar alam surga abadi. Kami berharap pengalaman pertempuran sengit di sini, di mana Anda mencurahkan seluruh kekuatan dan kemauan Anda yang mendalam, menjadi kekayaan bagi Anda sehingga bermanfaat bagi Anda sepanjang hidup Anda. Dentang, mengikuti suara surga abadi yang tak terbatas, seberkas cahaya putih turun dari cakrawala yang menutupi langit dan matahari, dan menutupi setiap orang. Di dalam cahaya putih, proyeksi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di ribuan zona pertempuran, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang buas, larut dengan cepat dan menghilang. Pertarungan sengit yang telah berlangsung selama sebulan saat ini telah berakhir, namun, hal itu tidak terjadi pada semua orang. Sebab, masih ada proyeksi 10.000 praktisi mendalam yang belum hilang. Mereka masih eksis di medan perang dalam kondisi sempurna, menunggu datangnya pertempuran sengit berikutnya. Inilah orang-orang yang muncul sebagai pemenang di antara lebih dari 50 juta praktisi terkemuka di wilayah ilahi timur. Setiap orang di antara mereka adalah seorang jenius yang tak terbantahkan dan sangat langka yang mampu menarik perhatian semua orang di bawah langit. Yang berperan sebagai pelapis bagi 10.000 pemenang ini, adalah lebih dari 50 juta praktisi mendalam yang tersingkir. Ketika proyeksi mereka menghilang dan mereka terbangun, tubuh mereka sudah berada di luar alam surga abadi. Di bawah kaki mereka ada layar cahaya yang mereka injak ketika mendekati alam surga abadi sebelumnya. Agak jauh dari sana, ada formasi teleportasi yang dapat mengirim mereka kembali ke alam bintang masing-masing. Yang tersingkir tentu saja tidak akan mendapat banyak perhatian dari massa. Pandangan mereka semua terfokus pada kompetisi berikutnya yang pasti akan lebih sengit. Suara pertarungan sengit menghilang, dan auman serta lolongan binatang buas juga sepenuhnya memudar. Seluruh medan perang menjadi sunyi. Setelah memastikan bahwa dia masih berada di dalam medan perang, Yun Ce menjadi tenang sepenuhnya.